Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Fortuna, kelas 6D, Peminatan Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi. Saya di sini akan menjelaskan cara pengaplikasian regresi logistik ganda menggunakan SPSS dengan data BBLR. Yuk, mari kita saksikan bersama-sama. Check it out. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan antara umur ibu, ras, riwayat hipertensi, riwayat kelainan uterus, frekuensi periksa ANC, merokok, dan riwayat prematur dengan kejadian BBLR. Masing-masing variabel independen dilakukan analisis bivariat. Jika hasil bivariat menghasilkan p-value kurang dari 0,25, maka variabel tersebut bisa langsung masuk ke tahap multivariat. Jika p-value-nya lebih dari 0,25, namun secara substansi penting, maka variabel tersebut dapat dimasukkan ke dalam model multivariat. Seleksi bivariat menggunakan uji regresi logistik sederhana. Yang pertama yaitu klik Analyze, Regresi, Binari Logistik, lalu isi dependen dengan BBLR. Lalu isi covariat dengannya umur. Lalu optionnya CI dicentrang dan continue, lalu klik OK. Lalu akan muncul output seperti di bawah ini. Diketahui p-value-nya 0,097 yang berarti variabel umur p-value-nya kurang dari 0,25 sehingga variabel umur dapat dilakukan ke analisis multivariat. Dan nilai OR-nya diketahui dengan di kolom exposure dengan sebesar 0,950. Lalu kembali ke data. Selanjutnya ke variabel lainnya, masih sama seperti tadi. Logistik regresi, covariat umur diganti dengan ras, lalu kategorikal, masukkan covariat ras ke kategorikal covariat, lalu first, change, ini namanya dummy. Pada variabel ras diperlukan dummy karena variabel ras berjenis kategorik dengan isi lebih dari 2 nilai. Lalu selanjutnya kita klik continue, lalu klik OK. Muncul output seperti ini. Diketahui p-value-nya sebesar 0,082 yang berarti p-value-nya kurang dari 0,25 sehingga variabel ras dapat lanjut ke multivariat. Lalu diketahui juga nilai OR-nya. Terdapat dua nilai OR pada ras 1, 2,328 yang artinya ras kulit hitam akan beresiko bayinya BBLR sebesar 2,3 kali lebih tinggi dibanding ras kulit putih. Untuk OR ras kedua, besarnya 1,89 yang artinya ras kelompok lainnya mempunyai risiko bayinya BBLR sebesar 1,89 kali lebih tinggi dibanding ras kulit putih. Selanjutnya, kita kembali ke data untuk mengganti variabel lainnya, logistik regresi, lalu ras diganti dengan hipertensi. Lalu klik OK. Seperti di bawah ini outputnya. Hasil uji didapatkan p-value-nya 0,045 yang berarti kurang dari 0,25 berarti masuk ke dalam multivariat. Selanjutnya, nilai OR-nya yaitu 3,365. Kembali ke data untuk melanjutkan variabel lainnya. Logistik regresi, hipertensi diganti dengan kelainan uterus atau UI. Lalu klik OK. Diketahui hasil p-value-nya 0,024 yang berarti kurang dari 0,25. Maka variabel kelainan uterus atau UI
dapat lanjut ke multivariat. Selanjutnya nilai OR-nya yaitu 2,578. Selanjutnya mengganti variabel lainnya. Logistik regresi dengan kovariat UI diganti dengan frekuensi ANC. Lalu klik OK. Hasil uji p-value-nya didapat 0,379, yang berarti lebih dari 0,25, sehingga secara statistik tidak dapat lanjut ke multivariat. Namun karena secara substansi variabel ANC sangat penting, maka variabel ini dapat dianalisis multivariatnya. Selanjutnya, untuk mengganti variabel lainnya, logistik regresi, kovariat ANC diganti dengan rokok. Hasil analisis bivariatnya didapat p-value-nya 0,027 yang berarti kurang dari 0,25. Dengan demikian, variabel merokok dapat masuk ke multivariat. Kembali ke data. Lalu logistik regresi. Ganti kovariat rokok dengan riwayat melahirkan prematur. Lalu klik OK. Maka akan muncul hasil analisis p-value-nya sebesar 0,009 yang berarti kurang dari 0,25 sehingga variabel riwayat adanya prematur dapat masuk ke multivariat. Dalam multivariat, dilakukan analisis multivariat pada ke-6 variabel tersebut dengan kejadian BBLR. Yang pertama, analyze, regresi, binary logistik, dependennya masih sama dan kovariatnya diganti dengan umur, ras, rokok, prematur, hipertensi, UI, dan ANC. Lalu optionnya jangan lupa CI-nya dicentrang dan continue, lalu OK. Maka akan muncul output seperti di bawah ini. Dengan nilai p-value dan nilai OR seperti ini. Dan diketahui dari hasil analisis terlihat ada 4 variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05, yaitu umur, prematur, UI, dan ANC. Yang terbesar yaitu nilai p-value dari ANC, sehingga pemodelan selanjutnya variabel ANC dikeluarkan dari model. Dengan cara kembali ke data, masih seperti tadi, logistik regresi, kovariat ANC dikeluarkan dari pemodelan. Klik OK. Maka muncul hasil seperti ini. Setelah ANC dikeluarkan, kita lihat perubahan OR untuk variabel umur, ras, rokok, dan prematur, HT, dan UI. Setelah ANC dikeluarkan, kita lihat perubahan nilai OR untuk variabel umur, ras, rokok, prematur, hipertensi, dan UI. Dengan hasil perbandingan OR, terlihat tidak ada yang lebih dari 10%. Selanjutnya kita lihat nilai p-value-nya yang paling besar yaitu umur. Maka dikeluarkan dari model. Dengan cara masih sama seperti tadi, logistik regresi, kovariat umur dikeluarkan, lalu klik OK. Setelah variabel umur dikeluarkan, kita cek lagi perubahan OR untuk variabel yang masih aktif di model. Maka didapat output seperti di bawah ini. Lalu, langkah selanjutnya yaitu mengeluarkan variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05. Di sini, nilai p-value yang lebih dari 0,05 yaitu prematur, yaitu 0,085. Jadi,
variabel prematur dikeluarkan dari model. Kembali ke data. Masih sama seperti tadi, logistik regresi, prematur dikeluarkan dari model. Lalu klik OK. Maka terlihat nilai OR dan p-value-nya seperti ini. Ternyata, setelah prematur dikeluarkan, nilai OR variabel merokok dan kelainan uterus berubah lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel prematur dimasukkan kembali dalam model. Lalu kita lihat variabel UI, karena p-value-nya lebih dari 0,05, maka kita keluarkan dari model dengan cara kembali ke data, masih sama seperti tadi, logistik regresi, prematur kita masukkan ke covariat, dan UI kita keluarkan. Lalu klik OK. Kita lihat kembali perubahan nilai OR setelah variabel UI dikeluarkan. Setelah dilakukan perbandingan nilai OR, ternyata variabel hipertensi berubah lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel UI masuk kembali ke dalam model dengan cara kembali ke data untuk memasukkan kembali variabel UI. Logistik regresi, lalu variabel UI dimasukkan ke dalam covariat kembali, lalu muncul hasil outputnya seperti ini. Maka dilihat nilai OR dan nilai p-value-nya pada masing-masing variabel sebagai berikut. Selanjutnya dilakukan uji interaksi pada variabel yang diduga secara substansi ada interaksi. Kalau memang tidak ada, tidak perlu dilakukan uji interaksi. Dalam kasus sekarang, misalkan kita duga merokok berinteraksi dengan hipertensi. Dengan cara kembali ke data, lalu klik Analyze, lalu regresi, binary logistik, dan dependennya tetap sama BBLR dengan isi covariatnya yaitu ras, rokok, prematur, hipertensi, dan UI. Selanjutnya kita klik Next. Lalu isikan covariat dengan rokok HT. Opsinya jangan lupa CID centang dan continue, lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul output seperti di bawah ini. Lihat hasilnya pada bagian blok kedua. Nah, selanjutnya diketahui nilai p-value-nya 0,994 yang berarti lebih dari 0,05 yang artinya tidak ada interaksi antara merokok dengan hipertensi. Dengan demikian, pemodelan telah selesai. Model yang valid adalah model tanpa ada interaksi. Selanjutnya, yaitu model akhir dan interpretasi. Pertama, model regresi logistik hanya dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat cohort. Sedangkan untuk penelitian yang bersifat cross-seksional atau case control, interpretasi yang dilakukan hanya menjelaskan nilai OR pada masing-masing variabel. Oleh karena analisisnya yang multivariat, maka nilai OR yang sudah terkontrol oleh variabel lainnya yang ada di dalam model. Yang kedua, dari analisis multivariat, ternyata variabel yang berhubungan bermakna dengan kejadian BBLR
adalah variabel ras, merokok, dan hipertensi. Sedangkan variabel riwayat prematur dan kelainan uterus sebagai variabel confounding. Hasil analisis didapatkan OR dari variabel hipertensi adalah 3,9, yang artinya ibu yang menderita hipertensi akan melahirkan bayi BBLR sebesar 4 kali lebih tinggi dibanding ibu yang tidak menderita hipertensi, setelah dikontrol variabel ras, merokok, prematur, dan uterus. Secara sama dapat diinterpretasikan untuk variabel lainnya. Selanjutnya, untuk melihat variabel mana yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel dependen, dilihat dari nilai exposure untuk variabel yang signifikan. Semakin besar nilai exposure, semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen yang dianalisis. Dalam data ini berarti hipertensi yang paling besar pengaruhnya terhadap kejadian BBLR. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.